Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan apa belum tadi? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah semangat ya belajar hari ini. Alhamdulillah. Ya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bisa diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, Mas Yoga bisa dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Yoga. Ya, sebelum kita memasuki materi, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Abdul Fadil Safitri. Ya Pak. Hadir ya. Alinda Ferda Sani. Ya Pak. Hadir. Anzili Rahma. Ada Pak. Asyifa Maulida. Ada Pak. Oke, hari ini masuk semua ya. Iya Pak. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama-sama lagi. Oke. Ya sebelumnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita untuk menambah rasa nasionalisme, rasa semangat kita agar kegiatan belajar hari ini bisa lebih semangat dan lebih efektif ya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mari kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke, sebelum kita memasuki materi, agar kita lebih happy dan lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dulu. Tepuk semangat. 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 Sudah siap ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang wawancara. Ya. Sebelumnya, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Sebelum wawancara, jadi kalian harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dan yang kedua, kalian harus membuat kalimat baku dan kalimat efektif.
dan untuk menyusun daftar pertanyaan tersebut. Oke, sudah siap ya anak? Ya Pak. Oke, dibuka bukunya halaman 4. Oke, halaman 4 ya. Nah, di situ akan ada beberapa gambar. Ya, kalian bisa dilihat itu gambar apa dan kalian baca-baca terlebih dahulu dan kalian bisa sedikit memahami, nanti Bapak akan menjelaskannya. Oke, silakan dibaca terlebih dulu. Bapak kasih waktu 2 menit saja ya untuk membaca. Nanti setelah itu Bapak akan menjelaskan apa itu wawancara. Oke? Ya. Sudah selesai ya bacanya? Oke. Nah, di situ ada yang tahu wawancara itu apa? Tidak tahu Pak. Nah, oke. Pengertian wawancara dan wawancara adalah tanya jawab antara dua belah pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Oke ya. Jadi apa? Kalian tahu sering menonton TV ya? Ya, tahu Nah, Pak. kalian sering menonton TV, tapi kalian nontonnya apa dulu? Kartun. Waduh, kartun. Nah, di sini kalian pastinya tahu dong apa? Kalian ketika menonton TV dengan tidak sengaja kalian melihat wartawan sedang mewawancarai bapak-bapak pejabat atau artis-artis itu. Nah, itu yang dinamakan wawancara. Dan itu dinamakan wawancara langsung ya, secara langsung itu namanya wawancara. Dan di sini itu ada bentuk wawancara dan jenis-jenis wawancara. Nah, di sini tugasnya pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan dan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban. Nah, jadi kalau sebelumnya mengadakan wawancara, ketika kalian disuruh mewawancarai, kalian harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu agar nantinya pas waktu wawancara kalian tidak kehabisan pertanyaan. Nah, gitu ya, untuk memperoleh data atau jawaban yang valid dari narasumber. Oke. Dan yang kedua ada bentuk-bentuk wawancara. Nah, di sini bentuk-bentuk wawancara dibagi menjadi 7. Ya, yang pertama ada wawancara berita, dilakukan mencari bahan berita. Ya. Dan yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan lebih awal. Yang ketiga, wawancara telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Yang keempat, yang ketujuh, dan wawancara kelompok. Nah, jadi dari 7 bentuk wawancara, apa yang kalian ketahui dari 7 bentuk wawancara tersebut? Tidak. Nah, Pak. Tadi kurang jelas Pak. Oke, akan Bapak jelaskan lebih sedikit ya. Ya. Wawancara dilakukan mencari bahan. Nah, tentunya wawancara itu memang suatu pekerjaan untuk yang dilakukan untuk mencari bahan atau mencari bahan berita. Oke. Dan yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan lebih awal. Nah, di sini pewawancara sebelum melakukan kegiatan wawancara di rumah, pewawancara harus menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, agar nantinya pada saat melakukan wawancara itu bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Itu ya. Yang ketiga ada wawancara telepon. Nah, di sini wawancara tidak hanya bisa dilakukan oleh langsung tatap muka. Wawancara juga bisa dilakukan lewat media telepon. Nah, yang keempat ada wawancara pribadi. Nah, di sini wawancara pribadi antara 4 mata. Nah, katakanlah contoh saja ketika kalian mendapatkan tugas mewawancarai sebuah tokoh ulama. Nah, tokoh
ulama. Kalian mendatangi rumahnya atau di masjid atau di musola, itu kalian mewawancarai secara pribadi sama tokoh ulama tersebut. Nah, yang kelima, wawancara banyak orang. Nah, di sini wawancara banyak orang itu yang contohnya yang seperti di berita-berita atau yang ada di televisi itu yang namanya wawancara banyak orang. Ketika ada misal ada berita pesawat jatuh, nah di situ kan pastinya banyak wartawan yang datang. Nah di situ semua wartawan menggali informasi, menggali berita di situ semua. Itu dinamakan wawancara banyak orang. Yang keenam, ada wawancara dadakan atau mendesak. Nah di sini wawancara dadakan ya seperti kurang lebihnya seperti kayak wawancara banyak orang. Itu dinamakan wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh, ada wawancara kelompok. Nah, untuk wawancara kelompok sendiri, kita harus membuat sebuah tim, harus punya tim terlebih dahulu sebelumnya untuk membuat daftar pertanyaan, membuat skenario untuk narasumber nanti. Oke, sampai di sini paham ya? Ya Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Ya ada Pak, paham. Sudah paham ya? Ya. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis wawancara. Oke, jenis-jenis wawancara dibagi menjadi 3, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Dan wawancara bebas itu apa? Wawancara menanyakan apa saja ke responden. Nah, dan yang kedua, wawancara terpimpin. Apa itu wawancara terpimpin? Sudah dibekali dengan daftar pertanyaan. Nah, itu yang namanya wawancara terpimpin. Nah, sebelumnya kayak tadi harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Yang terakhir ada bebas terpimpin, yaitu wawancara mengombinasikan wawancara belas dengan wawancara terpimpin. Oke, wawancara mengombinasikan. Jadi di sini wawancara harus mengombinasikan dengan wawancara yang terpimpin. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi ini Bapak ada coba kalian kerjakan, kalian membuat daftar pertanyaan untuk wawancara ya. Oke, silakan kalian membuat contoh beberapa daftar pertanyaan untuk narasumber ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian membuat daftar pertanyaan ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya? Ya Pak. Oke, silakan Mas Yoga maju lebih dahulu untuk membaca daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Untuk berapakah korban pesawat yang terjatuh kemarin? 2. Apa penyebab pesawat Sriwijaya itu bisa terjatuh? 3. Apakah letak black box sudah ditemukan? Oke, terima kasih. Nah, sekarang duduk Mas Yoga. Nah, itu ya teman-teman, beberapa contoh daftar pertanyaan dengan kalimat dengan kata baku dan kalimat efektif untuk untuk daftar pertanyaan yang dibuat wawancara. Oke, sampai di sini paham semua ya? Paham Pak. Oke, kalau gitu Bapak sini akan memberikan lembar evaluasi untuk kalian kerjakan, nanti langsung dikumpulkan ya. Oke. Ya silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah Pak. Oke, silakan Mas Yoga dikumpulkan ke depan. Terima kasih.
ya. Oke, semuanya ini sudah paham terkait dengan wawancara dan membuat daftar pertanyaan, ini sudah bagus. Oke. Oke. Sudah bagus semua ya, sudah pintar-pintar untuk membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Iya Pak. Oke, kalau gitu kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang wawancara ya. Bagaimana kita sebelum melakukan wawancara, kita membuat daftar pertanyaan, kita bisa membedakan bentuk-bentuk wawancara, jenis-jenis wawancara ya. Iya Pak. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan? Ada Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Oke, Mas Yoga bisa dipimpin berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, untuk kalian di rumah nanti Bapak kasih PR untuk membuat 10 daftar pertanyaan dan besok pagi dikumpulkan di meja Bapak ya. Nah, untuk kalian di rumah jangan malas-malasan untuk belajar, tetap semangat untuk belajar karena apa? Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian semua. Oke, semangat untuk belajar, semangat untuk meraih cita-cita kalian dan bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Oke, kalau itu cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.